Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar evaluasi dan diagnostik kesulitan belajar dan remedial teaching. Sebelum ke materinya, kita perkenalan dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Ilham Baturi Juwairi. Saya Nur Alisa Sari Ramadhani. Saya Kisah Azura. Saya Gina Nurjana. Saya Alivia Nova. Selamat menyaksikan. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menilai dan mengukur sejauh mana sih tujuan yang diinginkan telah tercapai. Jadi, tujuan utama evaluasi pembelajaran adalah untuk mengukur kemajuan pencapaian siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga dapat dilakukan kapan saja, yaitu pada awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, ataupun akhir pembelajaran. Selanjutnya, ada penilaian yang diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada pengukuran, adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, dan sebagainya. Dalam proses pengukuran, tentu guru harus menggunakan alat ukur, yaitu tes maupun non-tes. Dalam bidang pendidikan, psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada materi mengenai tes. Tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Untuk mengukur aspek perilaku tertentu. Jadi, fungsi tes itu sebagai alat ukur. Selanjutnya, ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yaitu evaluasi hasil belajar siswa meliputi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Yang kedua, ada evaluasi proses pembelajaran yang meliputi metode pembelajaran, interaksi guru dan siswa, dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, ada evaluasi kurikulum, yaitu relevansi dan kesesuaian, fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, untuk yang keempat, ada evaluasi sumber daya pendidikan yang meliputi fasilitas dan infrastruktur, bahan ajar, serta teknologi pendidikan. Yang kelima, yaitu ada evaluasi kinerja guru dan tenaga pendidikan yang meliputi kompetensi profesional, kepuasan kerja, dan motivasi. Yang terakhir, ada evaluasi lingkungan belajar, yaitu meliputi iklim sekolah, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi dari Alivia, yaitu tentang model evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu model tradisional evaluasi pembelajaran. Nah, model tradisional evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama di sini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, model juga memiliki kelebihan, diantaranya sebagai berikut. Di antara kelebihan tersebut pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu ini dia. Lalu yang kedua yaitu model evaluasi pembelajaran.
Yang kedua yaitu adalah model alternatif pembelajaran. Nah, model alternatif pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model evaluasi formatif, dan yang kedua yaitu ada evaluasi sumatif, dan yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini terbagi menjadi 2. Yang pertama dan yang kedua. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar merupakan istilah terminologi yang diadopsi dari bidang medis. Diagnostik dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan yang dialami oleh seorang. Menurut Saiful Bahri, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, dan gangguan dalam belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab, dan menetapkan jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar itu ada 2. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Kemudian, tahapan diagnosis kesulitan belajar itu ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Kemudian teknik diagnostik itu ada 2. Yang pertama teknik tes, yang kedua teknik non-tes. Sekian dari saya, akan dilanjutkan materinya oleh rekan saya, Gina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial teaching. Dalam KBBI, remedial dibagi menjadi 2 arti. Yang pertama, berhubungan atau perbaikan. Kedua, bersifat menyembuhkan. Sedangkan, teaching adalah proses perbuatan seperti cara mengajar atau mengajarkan. Dan yang kedua, perihal mengajar atau segala sesuatu mengenai mengajar. Menurut Ishak SW dan WGR, kegiatan perbaikan dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan yang terprogram dan disusun secara sistematis. Langkah-langkah remedial teaching ada 4. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, lalu yang keempat. Contoh remedial teaching ada 2. Yang pertama, program pembelajaran intensif. Yang kedua, program pembelajaran individual. Ya, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami izin pamit undur diri karena kalau maju saingannya tenang sendiri. Ya. Biang penyaman.